Maka saya bunuh diri mas, gantung diri dia mas. Sup, balik lagi sama gue Alvin di PPH, podcast paling horor. Kali ini kita ada di episode 2. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Bisa perkenalkan diri mas? Halo, perkenalkan, nama saya Bambang. Saya dari Jawa Tengah. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Katanya punya cerita horor nih, Mas Bambang. Nggih. Kalau boleh cerita tahu, horor saya, Mas. se-horor apa? Oke, Wah, langsung saja kita udah nggak saya sabar ceritain ya, Mas ya. dengar ceritanya. Oke, nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Silakan Mas Bambang. Pengalaman horor saya itu, kalau saya ingat-ingat itu terjadi di awal tahun 2025, tahun lalu lebih tepatnya. Saya itu menginap di salah satu hotel di Jakarta karena pacar saya waktu itu di Jakarta. Saya main ke Jakarta kayak gitu, Mas. Wow. Lalu saya check-in itu jam 3 sore waktu itu, Mas. Kayak biasa aja, Mas, nggak ada macam-macam, nggak ada aneh-aneh. Sampai jam maghrib pun aman-aman aja, Mas, santai, nggak ada aneh-aneh. Tapi setelah maghrib itu di atas kamar saya itu berisik sekali, Mas. Gedebak-gedebuk kayak gitu, Mas. Saya pikir itu Serem banget ceritanya. opo yo? Ya uang lah. Wow. Tamu nginep di hotel, menikmati fasilitas hotel kayak gitu. Party-party biasa lah. Wong masih sore. Saya nggak mikir aneh-aneh jadinya. Tapi itu terus berlanjut, Mas. Sampai saya ingat itu jam 11 malam. Mereka tuh di atas tuh masih berisik, Mas. Serius? Gila. Saya itu dari Ba'da Isya sampai jam 11 malam itu Netflix and chill, Mas, sama pacar saya itu, Mas. Kayak gitu, karena kan jarang ketemu. Beliau merantau, saya dari kampung. Saya Netflix and chill gitu, Mas, sampai jam 11 malam. Akhirnya jam 12 malam itu saya memutuskan untuk tidur, Mas. Tapi kondisi di atas kamar saya ini masih berisik, Mas. Resek banget tamunya, Mas. Gedebak-gedebuk. Padahal itu wis jam 12 malam, Mas. Kayak gitu. Ya saya sebel, Mas. Karo pacar saya sebel, Mas. Saya telepon lah resepsionis, Mas, untuk melaporkan bahwa tamu di atas kamar saya itu resek gitu, Mas. Soalnya udah malam, udah jam istirahat, jam tidur kok masih berisik. Saya pikir kayak gitu. Saya minta bantuan resepsionis untuk menegur gitu, Mas, untuk menelpon gitu, untuk menegur tamu yang ada di atas saya. Saya telepon, kurang lebih percakapannya kayak gini, Mas. Halo, saya dari kamar 708, saya bilang gitu. Saya mau melaporkan bahwa kalau tamu di atas kamar saya ini berisik, udah malam. Saya minta tolong ditegur. Saya ngomong kayak gitu, Mas. Kaget saya, Mas. Ini udah aneh banget, udah di luar nalar. Kalau ternyata resepsionis saya bilang kayak gini, mungkin masa capek setelah perjalanan jauh tuh, katanya gitu, sampai halusinasi berlebih. Ngomong kayak gitu, Mas. Kenapa masa ngomong kayak gitu? Saya bilang gitu, Mas. Marah lah saya, orang udah malam ngantuk pengen tidur malah dipermainkan seperti itu. Kenapa masa bilang kayak gitu? Mohon maaf, Mas Bambang, katanya dia pakai bahasa Indonesia ya, Mas. Saya mencontohkan aja. Mohon maaf, Mas Bambang. Mas Bambang itu menginap di lantai yang paling atas, Mas. Di atas itu nggak ada kamar lagi, Mas. Kayak gitu loh. Saya kaget.
panik dong. Panik saya mas. Terus gimana? Ternyata kamar saya itu kamar yang paling atas. Oh maaf mas, mungkin saya halusinasi atau kecapean mungkin gitu. Mohon maaf mas, mohon maaf gitu. Saya tutup teleponnya. Langsung saya tutup teleponnya. Padahal saya sama pacar saya itu sama-sama denger mas. Saya nggak halu gitu. Cuman karena nggak mau ribet, ya udahlah. Saya juga capek sama pacar saya ya. Akhirnya saya sama pacar saya bisa tidur mas. Alhamdulillah bisa tidur. Itu jam 12 malam ke atas saya bisa tidur itu mas. Sampai saya kebangun jam 3 pagi. Masih soal berisik-berisik plus saya mimpi buruk mas. Saya mimpi ketemu mantan saya mas. Buruk banget. Saya ketemu mantan saya itu, saya ngeliat mukanya berdarah, matanya berdarah, mulutnya berdarah, hidungnya berdarah. Bangun saya, ingat banget, saya jelas banget mimpi saya itu. Saya bangun, Gila. Aneh sih. Ngeliat kalau sosok yang ada di mimpi saya itu tengah duduk, lagi duduk pas banget di samping tempat tidur saya itu mas. Kaget saya. Teriak saya kenceng banget saya teriak sampai pacar saya bangun. Ternyata ketika pacar saya bangun, sosok itu udah nggak ada. Saya membuka mata, sosok itu udah nggak ada. So, ketika saya langsung disuruh cuci muka sama pacar saya berangkatlah cuci muka. Saya pergi cuci muka ke kamar mandi. Kayak gini mas kejadiannya mas. Saya cuci muka di wastafel. Depan saya cermin mas. Saya cuci muka. Pas. Cuci muka. Pas saya buka mata, ada bayangan mantan saya di cermin mas. Menatap saya mas. Matanya berdarah, hidungnya berdarah, mulutnya mengeluarkan darah. Pakai baju putih panjang, kumel, koyo apa ya? Koyo kain kafan mas. What? Kaget saya mas. Siapa yang nggak kaget ngeliat kayak gitu mas? Di tengah kepanikan saya itu mas, dia berbisik kayak gini mas. Dia posisinya ada di belakang saya, tapi suaranya seperti deket banget mas, nempel kayak mau koyo cocotnya kayak mulutnya nempel nang kuping saya mas. Mind blowing banget sih. Oke. Deket banget, jelas banget saya dengar dia bicara kayak gini mas. Moco DM, cari ini ngono mas, pakai bahasa Jawa artinya baca DM. Loh, kaget saya mas. Kaget saya, gak ngerti aku maksudnya mas. Setelah itu langsung hilang mas, bayangannya langsung hilang. Koyok seperti dia itu cuma ingin menyampaikan pesan aja mas. Intermezzo mas. Mantan saya ini itu dulu pacaran sama saya itu 5 tahun. Di tahun-tahun terakhir sebelum dia meninggal memang saya sering berantem. Mantan saya itu tuh sering ngirimin ini mas, quotes-quotes galau di TikTok. Beberapa waktu sebelum dia meninggal itu saya memang jarang berkomunikasi mas. Mungkin itu yang bikin dia overthinking sama saya. Gila. Dia sering banget ngirimin quotes-quotes galau di TikTok mas. Mungkin itu yang bikin mantan saya ini jadi frustasi. Saya pernah sedikit jengkel mas. Saya bilang sama dia, ngapain sih kamu kirim-kirimin quotes galau kayak gitu? Alay tau nggak, lebay. Saya ngomong kayak gitu mas. Semenjak saat itu mantan saya ini nggak pernah lagi mas ngirimin quotes galau itu. 2 hari berselang setelah saya memarahinya mas, mantan saya ditemukan bunuh diri mas. Mantan saya bunuh diri mas, gantung diri dia mas. Saya kalau ingat kejadian itu gak bisa mas. Wow. Sedih saya. Kuat air. Tunggu. Jadi hantu yang selama ini menghantui
Mas Bambang itu mantannya Mas Bambang. Dan mantannya Mas Bambang itu udah meninggal. Saya merasa sayalah yang membunuh mantan saya, Mas. Karena saya nggak langsung saya memarahinya, tapi bikin dia bunuh diri. Kayak gitu, Mas. Berarti secara nggak langsung Mas Bambang dong yang ngebunuh mantan Mas Bambang. Enggak. Bercanda. Setelah balik ke kamar saya, Mas, saya langsung ambil HP saya baca DM, saya cari DM mantan saya ini, saya bacain semuanya, Mas. Ternyata semuanya, Mas, quotes galau yang putus asa, Mas. Saya nggak ngebayangin waktu itu mantan saya putus asa. Karena saya, Waduh. kayak gitu. Waduh. Setelah itu, Oke. saya mengerti. Mantan saya itu menyampaikan pesan. Kita mengkonsumsi quotes galau di TikTok itu gak baik. Quotes sampah itu cuman bikin insecure, bikin overthinking, bikin putus asa. Setelah kejadian itu saya gak bisa hidup normal lagi, Mas. Saya jadi menutup diri karena saya masih trauma, Mas, atas kejadian malam itu. Saya jadi jarang berkomunikasi dengan pacar saya, sampai saya ngerasa dejavu, Mas. Kalau belakangan ini pacar saya suka ngirim quotes galau di TikTok. Itu yang bikin saya makin frustasi karena ngerasa dejavu, Mas. Kayak pernah ngalamin hal kayak gini, kayak gitu. Jangan sampai, Mas. Jangan sampai. Saya harap cerita ini nggak terulang kembali ya Mas Bambang. Cerita-cerita seperti kematian ini saya harap nggak terjadi lagi ya. Oke, Iya, Mas. semoga Mas Iya. Bambang bisa balik hidup normal lagi dan bisa akur lagi, mengembalikan keharmonisan hubungan Mas Bambang lagi sama pacarnya yang sekarang. Dan semoga Mas Bambang bisa kembali lagi menjalani kehidupan yang menyenangkan ini. Baik, sebelum closing ada yang mau disampaikan ke penonton, Mas Bambang? Pesan saya, para pemuda-pemudi yang berpacaran, janganlah kalian overthinking sampai akhirnya mengkonsumsi quotes galau di TikTok yang bikin kalian insecure, bikin kalian putus asa, karena perlahan itu akan membunuh kalian. Walau tidak membunuh nyawa kalian, menghilangkan nyawa kalian, tapi membunuh karakter kalian, menghilangkan kepercayaan diri kalian. Jangan. Hidup ini terlalu bahagia untuk ditangisi. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Sami, atas Mas. waktunya Mas Bambang. Semoga bisa seperti sedia kala lagi, happy lagi, dan kejadian-kejadian seperti ini saya harap tidak terulang lagi. Tapi kalau kejadian lagi, main kesini lagi dong Mas Bambang. Oke, terima kasih penonton setia PPH, podcast paling horor. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Mas Bambang ini. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Mas Bambang ini? Silahkan tulis di komen. Oke, kalau suka dengan video ini like. Kalau pengen terus ngeliat video-video kayak gini, subscribe. Kita jumpa lagi di PPH episode berikutnya. PPH Podcast Paling Horor.